Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kami akan menjelaskan tentang sifat wajibnya Allah 20 yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi sebelumnya perlu diketahui bahwasanya sifat di dalam diri kita manusia itu ada dua. Nanti 20 dimasukkan dua sifat. Iki wis mesti Bapak Ibu. Insan manusia itu ada jasad, ada ruh. Ngoten nggih? Lah, sifat 20 itu kita manusia, ruh kita itu dikasih Allah sifat basariah. Dua adalah sifat basiroh. Basariah, basiroh. Basariah ini ada nafsu dua. Nafsu dua. Satu namanya nafsu nafsiyah. Dua nafsu amaroh. Yang basari, yang basiroh ada nafsu lawamah. Ya, ada yang alawamah, wong Jawa gampangan. Yang ketiga, yang keempat adalah mutmainnah. Dulur papat iki ada di dalam diri kita. Ya, kita tidak akan pernah bertemu terhadap dulur papat iki apabila kita tidak kholwat atau kita tidak uzlah, tidak mujahadah. Lah, dulur papat iki sifate macem-macem. Yang nafsiyah, nafsu nafsiyah ambek amaroh itu selalu mengajak roh ini Bapak Ibu melalaikan terhadap Allah. Innan nafsa la amaratum bisu illama rohima robbi. Nafsu loro iki ngejalali. Jangankan kita di luar aktivitas sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu pun nafsu itu membikin roh ini lalai pada Allah. Yang dimaksud lalai, roh sampean, hati sampean iki tidak sadar. Bisanya takbir, ruku, sujud, duduk, membaca Fatihah dan lain sebagainya. Di situ ada Allah yang memperjalankan. Ruh atau hati kita lalai dari Allah. Dibikinlah nafsu itu untuk roh ini beriman, yo karena aku, sebab aku kuat, sebab aku iso maca Fatihah. Nafsu iki mesti ngoten. Estu. Terus di luar sholat kita banyak mengalami aktivitas. Nafsu nafsiyah niki membikin ruh supaya lalai pada Allah. Contoh kita kerja.
Contoh kita apapun aktivitas, nafsu nafsiyah membuat bagaimana ruh kita itu lalai kalau di situ Allah lah, hanya Allah lah yang menggerakkan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalai kita. Kalau kita sudah lalai, manakala dalam aktivitas itu ada yang kita nggak kita sukai oleh sifat basariah kita sebagai manusia, nafsu amarah muncul, muring-muring. Contoh, mohon maaf Bu nggih, ibu biasanipun 1 bulan dikasih belanja oleh bapak ikut 3 juta. Lah kok ya. Lah kok bahasa Indonesia ini apa? Lah kok. Hah? Lah kok. Masalahnya sing ningali ini luar Jawa kuwata Bu. Saya disuruh bahasa Indonesia. Lah kok bapak iku kasih belanja 1 bulan 30.000. Apabila kita sebagai istri tidak connect pada Allah yang menggerakkan itu, mesti nesu mboten? Nesu, mohon maaf Bu, mohon maaf. Mesti, karena nggak cocok miturut nafsu kita. Sama, bapak pagi-pagi kerja jam 7, ibu masaknya gak cepet-cepet, selok keri kerja. Bahkan sampai jam 7 belum mateng. Biasanya dikasih wedang, gak dikasih wedang. Ngamuk-ngamuk boten. Ngamuk-ngamuk kita. Belanja wis tak penuhi, misalnya ya ini kopi durung ono, ngamuk-ngamuk. Lah nafsu di dalam hati kita namanya amarah, muring-muring. Ini kalau suami muring-muringan, bahasa Belandanya itu bludrek Pak, bludrek ya. Kadang opo jauh calon-calon mereka gak cocok. Itu akibat kita itu nafsu loro iki dereng jinak, dereng belum jinak. Kita tidak tahu, nafsu tahu kita tidak tahu nafsu. Ini persoalannya. Akhirnya mohon maaf, kehidupan kita di dunia itu ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman. Hati kiloro-loron Pak Bu. Kesenduk titik, gak cocok, marah, panas. Lu sing rugi ngene iku ya sapa? Ayo, rugi lah awak dhewe-dhewe ya. Mboten mungkin panasi iku katut tanggane katut panas mboten. Kita sendiri, kita rugi sendiri. Ingat, innan nafsa la amrotum bisu. Nafsu loro iki ingatlah menjadikan ruhaniah sampean iki lalai dari Allah. Cuman ayati wonten terus illama rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati. Siapa itu? Ruh yang di dalam dirinya muncul sifat basiroh. Ning kene ana dulur sampean gandeng-gandeng ayu-ayu loro. Lawamah iki mutmainnah. Nek niki wau kaya empu tong bajil niki. Estu rupane Allah katakan bal an'am balhum adul. Nek sing muncul kaya iki nyuwun sewu Pak Bu nggih, semua kita sipati sampai nambe aku hewan blegere jasad si menungso tapi jerone empu tong
Jil. Iku Quran Pak, ulaika kal an'am kal ini isi apa tulisannya lali aku. Kal an'am balhum adul. Mereka itu kita ruhaniyah kita. Kal an'am pados rojo koyo hewan. Balhum adol bahkan lebih kejam daripada hayawan. Hayawan kira-kira contoh mawon ulo sing didahar iku paling daging-dagingan nggih. Kita pager dipangan, aspal dipangan, opo gitu ya nggih. Wis mugi-mugi kita dihindarkan Allah dari nafsu loro niki. Ngaten ya. Lah terus basiroh niki siji lawamah. Lawamah iku apa? Getuni salatku mang lali nang Allah. Getuni mang aku iki gak eling nang Allah, akhirnya ngamuk-ngamuk. Lha niki lawamah. Nek lawamah ning ati sampean sampun muncul, maka mutmainah. Mutmainah iku ya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, hiroh sing damai. Irji'i oleh damai oleh jiwa kang anteng iku karena sampean purun bali nang Allah. Eling maksudnya, eling kabeh iku sing gerakno mung Gusti Allah. Radiyatan mardiyah, bali sampean kali kulo ini karena ridho dan diridani Allah. Apa yang terjadi? Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannatiku ayem, wis gak ono gelisah, resah, apapun boten enten. Wis minimal lah waktu sholat minimal. Lah bisanya kita ruh bisa kembali kepada Allah. Kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah yang bagaimana? Kenal diri. Kenalilah dirimu. Apa diri yang mana? Diri roh iki ayo dikenali sifat papat iki. Paham nggih? Pun tak buka mulai dari sifat wujud sampai mutakalimat. Bapak Ibu, sifat wajib Allah niku wonten kalih dosa. Wonten 20. 20 ini dibagi menjadi sekawan. Mengke 20 itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Kalau kita rampas itu sifat kita, roh niki dikuasai nafsu-nafsiyah lewat sifat basariyah. Nek umpomo roh iki dikuasai nafsu loro iki. Akhirnya sifat wujud sampai mutakaliman kita HI. Wujud, tidak, bakok dan seterusnya kita HI. Termasuk temeriku adalah ilmu, ngerti. Berarti dalam hati kita ngerti mang, merasa diri kita yang ngerti di dalam hati. Mboten enten kembali kepada Allah. Mboten saged balekno, oh ngertiku iki apa sing duwe ngerti adalah Allah. Mboten enten. Niki nek dikuasai sifat basariyah dari nafsu-nafsiyah dan amarah. Tapi kalau dikuasai sifat basiroh dalam hati kita,
nafsu lawamah dan mutmainah, mesti balik nonang Allah. Kabeh wae Gusti Allah. Kita sebetulnya umat Islam khususnya wis sering moco la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Niki lah Quran toh Bu. Tidak ada tidak ada keadaan apapun. Keadaan niku wonten kali enak gak enak. Keadaan enak, bisnisnya lancar. Sing didang ada. Terus pokoknya nggak ada persoalan, enak-enak tok. Terus kondisi keadaan nggak enak, wis bisnisnya hancur, utangnya akeh, tiap hari didatangi bank kluyur, jadi nggak berani ada di rumah, lah gak nyaman blas toh Bu ngene iki, wis minggatai, wis. Kan kita sudah ngerti kabeh keadaan itu yang menggerakkan, yang mendatangkan itu hanyalah Allah. Sering kita baca, cuman pengamal praktekin mboten enten. Sebab apa kita nggak bisa mempraktekkan? Padahal setiap saat kita baca, karena kita belum dididik atau kita belum mau mengikuti ajaran Rasulullah di jalur rohaninya, yaitu hakikat menuju makrifat. Kita masih ada di hukum syariat pengajaran yang jasad iki. Ini dulu persoalannya. Makanya saya beranikan diri Pak Bu bahas niki mulai tahun 2000 sebetulnya, karena sudah turun yang namanya surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika saat dulu menyampaikan hal ini? Ternyata di surat itu Rasulullah dengan terang-terangan. Artinya tidak sembunyi-sembunyi. Dulu saya 2000 sampai 2006 sembunyi-sembunyi. Nggih, jadi mboten purun kula diundang ngaji bab seperti ini, nggak mau. Saya mau di rumah saja, siapa yang mau silakan datang. Itu pun dengan bahasa yang tidak vulgar, tidak transparan, isaroh. Nah, ketika 2007 mulai saya turun di lapangan menjemput bola, karena surat itu sudah turun. Tapi apa yang terjadi? Saya dicaci maki, dilokno wong gendeng, wis macem-macem. Tapi saya sabar, tidak menjadikan saya berputus asa untuk tidak datang. Saya Bu, ya nyun sewu Pak, walaupun di sini hanya orang satu, tetap saya kaji. Kecuali nggak ada orang belas, ya otomatis aku pulang lagi. Ada satu, jangankan satu, setugel tak jekno. Karena saya sudah diperintahkan Allah untuk menjemput bola. Sebab ngaji niki Pak Bu, sing di jalur kados ngeten niki seperti ini tidak semua orang. Tidak semua orang bisa menerima. Karena yang saya bahas itu fokus di ruh sampean, bagaimana basiroh ini ya muncul di dalam ruh sampean sehingga bisa mengalahkan nafsiyah dengan amarah. Ini makanya sakit dibuktikan. Setelah jenengan iki sudah menerima ajaran Rasulullah ini, terus sampean praktekno di dalam setiap kehidupan sampean sehari-hari, lebih-lebih di dalam waktu sholat.
mesti nyaman hati. Cara sholat iku walaupun gak maksimal khusyuk, petang rokat, bosak rokat iku iso khusyuk, nyaman hati sampean. Terus ngadepi persoalan dunya, karena hati sampean itu bisa membaca, meresapi, menghayati semua itu Allah. Hati langsung klik teng mriku, mboten khawatir. Estu mboten khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang betul-betul mengamalkan takwa dalam hatinya seperti ini, makhrajan, di dalam makhrajan itu maknanya Allah akan membuka pintu yang pintu itu nggak bisa dibuka. Allah buka. Artinya, yun sewu, anak gudo loro hati enggak? Loro hati. Loro hati. Buka ini kudu wangel. Sampai isok gak loro hati, kita bisa tidak loro hati, bahkan ayem guyu-guyu hati, wangel niku. Wangel. Beda anak yang menganut, disuruh ngalor yo ngalor, ngidul yo ngidul, nek niki gampang. Tapi ketika saat anak kita iku mau nggak nganut, hati mesti loro. Tapi jenengan nek rohaniah jenengan iki sing muncul sifat basiroh, mesti roh iku dibimbing untuk klik semuanya itu la haula wala quwata illa billah. Kekuatan apapun iku illa billah, kecuali wa Allah kabeh sangka Gusti Allah. Loh disinilah nanti jenengan gak gampang stres, gak gampang cepet tuwek. Lho estu ati sampean niku dadi enom tok intine. Bergelora seneng ngaten. Seneng mboten gampang susah. Bisnis kita misalnya kok ya Gusti Allah ngelorot asali iku mang omseti iku mau 1 juta dalam 1 minggu, dilorot hanya 100, disebabkan syariate mohon maaf pandemi tah opo, disebabkan syariate ada yang curang. Sampean kalau hatinya sudah mapak sifat basiroh, jenengan gak mungkin nyalano wong, gak mungkin nyalano pandemi. Nyawang antine berzikir terus dateng Gusti Allah. Gini ku zikir niku maksudnya sadar, nyadari, hati merasakan, menghayati sedoyo semua itu hanya karena Allah. Pun sifat 20 wajibe Allah 20. Niki kula busuk didik nggih. Pertama adalah wujud. Wujud ini jadi sifat nafsiyah Allah. Nafsiyah. Wis. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat keesaannya Allah yang wajib ada dan tidak boleh tidak ada. Wujud. Wis kados ngeten iki lak wujud ah, sepidol wujud. Wis reno-reno iki wujud. Jadi yang dimaksud sifat wujud itu sifat wajib yang harus ada pada diri Allah. Terus pun diwujudi Allah. Lah ngoten nggih. Selama ini kita masih menyamarkan wujudnya Allah, orang ketinggalan, tidak kelihatan, lah gitu nggih. Apa sebab itu? Malah justru yang kelihatan wujud itu selain Allah. Yang asalnya gak wujud, ya kita ini loh Pak ya, asalnya gak wujud,
olehnya wujud diwujudkan Allah. Paham ya? Berarti kita asalnya tidak wujud, baik jasmani ya, jasad maupun roh asalnya kan nggak ada, Pak. Jasad Allah ciptakan kita dari tanah. Nanti kalau sudah purna harus kembali ke tanah lagi. Nggak bisa, Pak, jasad kembali sendiri, nggak bisa. Akhirnya tetangga, saudara kita kalau sudah mati menghantar jasad kita ke kuburan. Nah terus kemana roh ini? Ini kejadian yang spektakuler, kejadian yang tidak main-main, yang manusia banyak tidak memikirkan. Itu tidak memikirkan. Banyak manusia yang tidak memikirkan, Bapak. Dari mana Allah ini ciptakan? Menciptakan ruh ini dari mana? Apa dari jasad? Apakah dari tanah? Tidak. Dari namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Ini kalau menurut keterangan syariat, Nur Muhammad itu ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Jikalau Nur Muhammad itu Allah tidak ciptakan, maka makhluk di langit dan di bumi tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah diciptakan. Jenengan pikir sampak pedot otak sampean tak ketemu, tidak ketemu. Paling keterangannya ya Nur Muhammad itu nang Kanjeng Nabi Muhammad. Nek Kanjeng Nabi Muhammad tidak dijadikan, gak mungkin semuanya ada. Nah gitu kan? Iku syariat. Sampai ben cetong, ben paham, biar ngerti siapa Nur Muhammad itu. Yang Allah ciptakan Nur Muhammad, itulah yang disebut wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Wiji sel yang ada pada diri Allah. Misalnya menungso nggih, sel yang ada di nutfahnya seorang laki-laki. Nutfah itu mani, Pak. Di dalam mani ini ada sel. Ya ini Nur Muhammad. Ini yang akan menjadi calon jenengan kali kula. Wis saiki nang pitik. Ibu-ibu paham pitik. Ono pitik ngendok. Sadurunge ngendok kan dirabeni oleh jago, lah ngono ya, ayam. Nanti kira-kira 5-7 hari setelah diengkremi, apa bahasa Indonesia diengkremi? Dinggrami. Kula eling mbok biyen kula sering dikongkon ngoco nang genteng sing bolong, sing yang ada kacanya. Kalau ada lasnya, itu berarti besok akan bisa menetas jadi anak ayam. Kalau tidak ada, mak biyen sanjang dadaren son ngono. Daripada nunggu bungker engko marji habis diengkrami kan tadi buan, Pak. Nggak penak dadaren. Jadi las di dalam telur itulah namanya Nur Muhammad. Memang kalau tidak ada ini gak mungkin menjadi anak ayam. Sama kita juga. Orang tua kita kalau tidak wik-wik, umpama wik-wik nggak ada selnya, nggak jadi kita sebagai anak. Terus dikembalikan. Lah bagaimana Nabi Isa
tidak ada bapaknya, tapi Siti Maryam bisa hamil. Wis iki gak kena dibahas. Sebab in aroda syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Iki di luar akal wis. Di luar akal. Makanya dalil itu mesti ada istisna, ada dikecualikan. Allah pun juga mampu berkuasa menghendaki anak bayi lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Contohnya Nabi Isa, ibu Siti Maryam. Ini Bapak Ibu, Allah kuasa seperti itu walaupun akal tidak bisa menerima. Wis Bapak Ibu. Lah Nur Muhammad iki dari mana? Dari Alladzi. Alladzi itu siapa? Alladzi itu wujudnya Allah. Allah itu nama Bapak Ibu. Kalau nggak percaya lihat di dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama. Terus yang memiliki nama Allah itu siapa? Spidol itu nama wujudnya ini. Serban itu nama wujudnya ini. Penghapus itu nama wujudnya yo ini. Rokok namanya iki wujudnya. Loh, tidak ada yang sama. Gitu, wujudnya nggak ada yang sama. Artinya itu menunjukkan sifat keesaan Allah. Sifat keesaan Allah. Saiki nama Allah itu wujudnya mana? Dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 1. Sampai nih hati sampean condong terus sampai subuh iki kuat sampean nih. Mari ngono kula sing remek ya. Kula niki Pak Bu mohon maaf cara akal. Wayah estu mendalu kula niki luar kota pagi kerja, dalu luar kota pagi kerja kados robot. Kula nek umpama saya kalau memakai akal gak mampu Bu kula Pak, mboten mampu, estu mboten mampu. Udah karena ini tugas tetap pagi tetap kerja. Bila mboten kuat kerja saking ngantuke wonten kasure mriku kula tilem. Mungkin nek mboten penting, terlalu penting tidak menghadirkan saya, cukup Pak Cari, cukup staf-staf saya mampu di situ untuk namanya apa itu? Semuanya. Semua perangkat-perangkat saya mampu semuanya melayani masyarakat. Tapi ada yang di situ harus hadir saya. Untuk niku masalah bersiko ngian. Kalau tidak mampu baru saya digugatani. Tapi masih tidur hanya 1 kali siang. Sebelah mriki wonten kasure. Nonton pun siap lah. Mana surat Al-Isra ayat 1 kalau tulis teng mriki subhanalladzi niki dilihat dari makna maha suci sopo alladzi, mboten ditulis Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lu enggak ada Allah ya. Maha suci. Siapa yang maha suci? Zat. Alladzi niku artinya zat. Zat itu bahasa orang gampang, urip. Urip. Hidup. Dialah hidup yang ada di dalam dan di luar diri kita, yang menjadikan kita bisa sampai ke sini. Coba nek gak ono urip ning awak kula, sak
saged ndugi mriki ngaji ngeten iki mboten saged. Mboten saged. Ya itu wujudnya Allah ya itu. Tapi bukan tulisan Aladi loh ya. Bukan tulisan zat atau hidup, bukan tulisan itu. Bukan tulisan, bukan nama. Terus apa? Bapak Ibu, sesuatu yang harus jenengan imani di dalam hati jenengan. Yang harus sampai imani dalam hati jenengan. Sebab namanya hidup, itu jenengan bisa bertemu roh ini hanya dengan iman. Roh iki duwe iman. Lah, hidup itu yang menciptakan Nur Muhammad ini. Wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku, kata Allah. Ya Nur Muhammad itu di dalam jasad. Akhirnya jenengan kali kula niki saged apa? Bayi iku saged obah, akhirnya ono proses 40 dina jadi getih, jadi daging, akhirnya penyempurnaan, barulah sempurna, namanya insanul kamil. Pun iki semuanya karena Nur Muhammad memang. Pun ketika kita di dunia ini sudah melihat bahwasanya selain Allah itu wujudnya sebab diwujudkan, akhirnya kita belum bisa melihat sejatinya yang duweni wujud. Siapa? Allah. Mengapa kita tidak bisa melihat wujudnya Allah? Katanya Allah itu wajib wujud. Kok malah yang kelihatan itu wujudnya selain Allah? Wis alasannya satu. Karena meripati roh kita. Roh kita itu Pak, Bu, ditutupi oleh nafsu, nafsiyah dan amarah lewat sifat basariyah. Akhirnya roh punya iman. Selain Allah itu bisa ngaji kayak ngeten iki. Selain Allah bisa lapo-lapo. Iman di dalam hati kita manakala muncul seperti itu, maka jangan harap mripate roh iki bisa mandeng nyawang wujude Gusti mboten saged. Satu. Nomor dua, yang kita gunakan melihat Allah itu kebanyakan manusia dengan mata dohir niki lho. Akhirnya sing ketok iku ya makhluk ngeten niki. Sementara di dalam angin niki hawa gak ketok. Akhirnya ngomong sing kosong iki berisi, sing berisi iku kok kosong. Boleh ngoten. Tolong, Allah itu jangan kau lihat dengan mata dohir. Nek kau melihat dengan mata dohir, yang terjadi ya niki kosong niki. Ya ini Allah. Tapi lihatlah dengan mata hati. Baru akan tampak wujudnya Allah ini. Yang kita terka kosong ini. Akhirnya dibalik Pak. Ini jadi kosong, bangku jadi kosong, serban kosong, wujudi jasad kosong, wujudi roh kosong. Yang ada, yang nyata, itu sebetulnya sejatinya yang ada. Kita akan bisa sampai tahu yang ada, yang mesti ada, yaitu Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Kembalinya bagaimana? Kita kan asalnya tidak ada. Terus kita diadakan, akhirnya kita merasa ada. Manakala Anda ingin tahu sebenarnya yang ada, kembalilah kau dari asalmu. Apa asal kita? Tidak ada.
berarti kita harus kembali yang tidak ada. Artinya kita jangan merasa ada. Itu kuncinya. Kalau selama kita makhluk masih merasa ada wujud, nggak bisa. Nggak bisa tahu wujudnya yang sebenarnya. Yang punya wujud itu siapa? Hanya Allah. Apa sih sifat wajib itu? Sifat yang harus ada pada diri Allah. Lawan katane wujud itu tidak wujud. Dan sifat tidak wujud itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk manusia. Tapi mengapa kita merasa wujud? Karena kita diwujudkan oleh Sang Yang Maha Wujud. Gara-gara kita merasa wujud itulah Pak, akhirnya kita tidak akan pernah tahu sebenarnya yang wujud. Bulet Gus sakit. Gak apa-apa. Gak paham gak apa-apa. Nanti jenengan akan dipahamkan Allah sendiri. Dipahamkan Allah sendiri. Itu dipahamkan. Sampai ngerti nyun sewu ya. Wong mripate iku mau gak ketok beto bolah nyelundupno nang dom. Saged kira-kira? Mboten saged. Mungkin nek mripate dibuka saged nggih nglebokno? Saged. Gara-gara meripat iku mang merem gak iso nglebokno. Mboten saged. Tapi ketika meripat iki dilekno Allah, nyelundupno bola kedom jarum, mudah. Cuman ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Meripat merem masih peteng isok mlebu. Ada yang dikecualikan, gak ketok padahal wis gak tak bahas iku ya. Wis padha gerangi pun. Padha gerangi. Wis buntu niku kecuali iku ngoten lho maksude. Jeneng pun Bapak Ibu wis terus balik pada sifat wujud. Jadi tolong belajarlah dalam hati kita merasa tidak wujud, yang wujud cuman Allah. Satu. Nomor dua, sifat 20 dibagi papat. Yang nomor dua adalah salbiyah. Salbiyah iku wujud kidam bakok nggih. Bakok terus mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah pun mulai kidam. Oh niki mboten kop kidam bakok mukhalafatul khawatis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Iki disebut iki mikir apa piye iki? Mikir iki senesa. Disebut sifat salbiyah. Apa kidam niku? Dahulu. Artinya Allah iku sesuatu yang lawas. Datangnya dengan sendirinya sebelum adanya beberapa makhluk. Makhluk setelah Allah itu sebagai ciptaan Allah. Berarti lebih dahulu
Allah katimbang selain Allah. Iku sifatnya ana endi? Si wujud wau sifatnya ana endi? Ada di dalam diri roh. Roh yang bagaimana akan tampak wujudnya Allah? Roh yang sudah fana dari dirinya. Roh yang sudah tidak merasa dirinya wujud. Jadi nure Allah wujud iku rupa roh iku sing den sebut. Wis. Terus kita dahulu dhisik endi tekane jasad ambek roh? Dhisik roh. Jasad si anyar Pak Bu. Roh sak alam dunya iki sing durung wujud jasad. Mungkin cara kula putu kula ya, utawa anak kula sing nomor 8. Kula wonten program anak selawi Bu kula niku. Wis muga-muga nyonya sanggup mboten mawon. Niki kan pun 7. Pun 7. Oh cari tambahin nyonya maneh, cari sing buri. Lah nek sing nyonya sing iki pun asik siap yo niki mawon digelenter. Pun di situ Pak, roh sebelum ditiupkan jasad atau jasad untuk tahun 3000 lah, roh niki pun wonten. Roh niki sudah ada. Allah katakan dalam satu ayat, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ternyata roh sampai kali kula waktu zaman azali dulu sudah ada. Sudah janji nang Allah. Janjinya apa roh itu? Hanya menyembah, memuja, memuji hanya pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya menyembah. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niki. Ya. Berarti jasad sing duruk walaupun belum datang, belum hamil ibunya, rohnya itu sudah disiapkan Allah. Sudah disiapkan. Berarti lebih dahulu roh datangnya daripada jasad. Lebih dahulu roh. Lah, sifat kidam Allah dalam diri kita itu yang mana? Ruhaniyah kita kalau sudah kesebut hidup. Ruhaniyah kalau sudah fana, hilang, tidak ngakui dirinya yang ada, maka disitulah disebut hidup. Seperti halnya gini Pak, ini belum maksudnya wa inna ilaihi rajiun. Kalau roh sudah kembali, laksana seperti ini Pak. Ada air hujan turun dari langit ke lautan. Sebelum sampai ke laut disebut air hujan. Paham gak? Roh sebelum dia bisa sampai terhadap Allah disebut makhluk roh itu. Makhluk. Tapi kalau air ini sudah sampai ke laut, jatuh, plek, masih sama sebut air hujan? Fana. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Nadiyin, ini kitab Hikam mengatakan la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Dikatakan orang yang sudah sampai pada Allah kembali, nama roh tidak ada. La ibsar yang menghadap adalah roh itu tadi, nama sudah tidak ada. Wa mubsarun yang dihadap Allah, nama Allah tadi sudah tidak ada nama. Allati tulisan juga tidak ada. Wa basarun mata untuk melihat itu pun sudah fana. Terus disebut apa? Nggak bisa menyebut Pak. Nggak bisa menyebut. Yo ini sing dimaksud kitab itu.
yang terdahulu. Inilah yang sebetulnya disebut sejatine Allah itu ya kuwi. Dulu nggak berani, mbah buyut kita, guru-guru kita jelaskan seperti ini nggak berani. Karena takut fitnah, nanti dimusuhi dan lain sebagainya. Sekarang sudah 2014 loh Pak, berani. Dibuka 2014 itu terdiri dari 20. Dibuka di dalam Al-Quran surat yang ke-20, surat apa? Surat Toha. 14 ayatnya. Mengatakan apa ayatnya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Artinya, sesungguhnya saya. Ini yang berfirman adalah Allah. Sesungguhnya saya. Innani, sesungguhnya saya. Iku ana, yo saya. Diulangi kedua kali. Sesungguhnya saya. Juga saya. Iku Allahu, Allah. Mana hidup tadi Pak dalam diri jenengan berfirman seperti itu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Hidup itu berarti Allah gak jauh Pak ya? Gak jauh. Fa'budni hirroh. Nyembau nang aku sujuto, mung nang aku bercintau hanya pada aku. Pujalah hanya pada aku. Fa'budni wa aqimis sholah. Dan tegakkanlah sholat li dzikri, semata-mata untuk mengingat padaku. Berarti dilihat dari ayat ini, saya mengatakan sholat khusyuk itu wajib. Terserah ada yang mengatakan sunnah, monggo. Tafsir al-mutasabbihat Al-Quranul Qadim wajib. Wajib. Khusyuk itu apa? Hanya ingat pada Allah, hanya sadar dalam dirinya itu Allah. Berarti dia olehnya sholat semuanya karena Allah. Makanya niat setiap sholat kan di belakang ditutup lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi mengapa kita selama ini masih ingat pada si doi, ingat pekerjaan, ingat macam-macam? Jawabannya mudah, karena roh kita ini dikuasai sifat basariah lewat nafsu nafsiyah dan amar. Ini Rasulullah mengajarkan dinul haq termasuk sifat 20 ini untuk mendidik sifat basiroh jenengan iki kuat terus ngelawan basariah. Akhirnya ruh ini sama-sama menyembah pada Allah. Itu Pak. Bun, lanjut. Bakok iku kekal. Roh iki Pak ya. La yamutu wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Masih kebuku roh. Ini maksudnya Allah itu bakok, kekal, tidak mengalami kematian. Enggak. Saya masukkan di dalam diri kita, sing mati itu jasad Pak. Dari tanah kembali ke tanah lagi. Roh ini bertanggung jawab Pak, mboten mati. Roh niki mboten mati. Dia bertanggung jawab selama ada di dunia. Di dunia, bahasa syariat. Bahasa hakikatnya, roh ini tugasnya wajib untuk bisa kembali kepada Allah. Bertemu Allah. Wajib. Bagaimana hukumnya orang-orang yang mengingkari tidak mau bertemu Allah?
Mungkin dibuka di dalam surat apa, saya lupa ya. Ayatnya gini. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Mungkin di YouTube dibuka. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh celaka, sungguh merugi orang-orang yang mendustai pertemuan terhadap Allah. Karena apa? Dia dikuasai sifat basariyah. Gak bisa kembali. Kalau roh itu sudah kembali kepada Allah, maka itulah yang kumaksud sifat baqa. Khalidina fiha abadan. Di mana roh itu akan kekal? Kalau di surga kekal di surga, kalau di neraka kekal di, ya wis pilih dewe. Ayo pilih sendiri. Makanya Rasulullah itu diturunkan ke bumi ini semata-mata untuk memberikan minat zulumati ilan nur, roh yang merasa gelap pada Allah itu supaya ada terangnya, didatangkan hal ini. Tapi banyak di antara umat Islam, entah di bendera apa, tidak mengakui tentang masalah sifat 20 wajib wujudnya Allah. Sifat wajibnya ada. Yes, tak maklumi Pak, tak maklumi. Karena orientasi dia, mereka itu kebanyakan dari akal. Coba kalau orientasinya dimasukkan di hati, pasti akan bisa menerima. Yes, berarti yang kekal itu roh. Lewat syariat Allah katakan, ketika jasad dimatikan, nanti roh dikembalikan lagi ila yaumi yub'atsun, dibangkit, berarti roh dikembalikan lagi. Setelah roh itu ada di alam barzah. Ini syariat ya, syariat. Nanti ketika ila yaumi yub'atsun, ketika hari kebangkitan datang setelah kiamat, akan digiring untuk mempertanggungjawabkan di mata Allah. Setelah itu dihisab, dia termasuk golongan roh kekal di neraka ataukah di surga. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat sekarang sudah kita jalani di dunia. Siapapun ruh di antara kita terkubur oleh sifat basariyah, ini sebagai tetanda ini. Kalau nanti setelah alam dunia kita tinggalkan, kita pun dalam kebutaan, kita pun dalam kegelapan, kita pun terkubur di dalam alam barzah dengan penuh siksaan Allah. Sama halnya kita ketika saat secara jasmani kita di dunia buta, sumpek nama mboten Pak, sumpek. Sama dengan itu ruhaniah kita, mata hati kita dibutakan oleh nafsu nafsiyat dan amarah lewat sifat basyariyah dengan didokne, dihadapkan wa yastahibbunal hayatad dunya, kesenangan duniawiyah itu dihadapkan terhadap rohaniah kita. Akhirnya rohaniah kita condongnya tidak kepada Allah, condongnya hanya kepada selain Allah. Akhirnya tidak bisa klik sadar iling langsung nang Allah pun. Beda kalau roh sudah ada di basirah terkuasai. Niki jalurnya adalah di jalur jannah. Niki ketika di dunia ruhaniah kita ya sudah melemahkan nafsu niki, nafsu nafsiyah dan amarah lewat sifat basariyah ini, maka ruhaniah pasti diajak untuk hanya menghadap, memuji hanya pada Allah. Tidak hanya di dalam salat, ibu wayah ulek-ulek ruhaniah jenengan ati sampene eling semuanya karena Allah, berarti jenengan iki di surga.
rohnya. Jenengan ini berarti disebut orang yang eling zikir terhadap Allah. Tidak harus menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten ngoten. Niku kan secara syariat lesan. Secara rohaniah itu sadar. Yen tanganku ngene-ngene iki nek gak ono Allah ya gak mungkin iso. Estu. Karena ada hidup ini akhirnya tangan bisa bergerak. Mula padha mek dadi kepala desa. Iya. Kalau tidak ada Allah iku weke Gusti Allah. Apa mungkin kita manusia harus ngaku-ngaku? Nggak boleh itu. Nek durung kenal Allah kemlelet hati. Akhirnya hati ini gampang, mohon maaf ya. Nek hati gak condong nang Allah. Ingat surat Ibrahim ayat 3. Sifat basariah, nafsu-nafsiyah, amarah, membikin kesenangan dunia lewat apa anggaran negara itu. Dicondong nang hati supaya roh iki bercinta dengan itu. Kita condong nang Allah, akhirnya kita gampang korupsi. Apa maneh bentino diparani Bang Titil. Karo wong ae cukup saya mari masalah ning dunya nggih ta? Coba ning akhirat 1000 sak 1000 niki bisa lepas. Ayo tak takoki. 1000 rupiah gak usah ratusan, 1000 rupiah yang bukan hak milik kita, kita ambil. Bisa lepas? Gak bisa. Makanya semua pejabat kalau hatinya itu condong mung nang Allah, aku yakin gak akan berani melakukan hal itu. Karena apa? Beliau selalu merasa disawang Allah, dimonitor Allah. Wong urip itu nek ndi gitu. Allah di mana-mana dan tidak kemana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Lah, cara umpama kasare ngomong, kula niki pencuri, Pak, pencuri, maling motor. Motor niku ajeng kula colong, motor niku ajeng mobil niku ajeng kula colong. Tapi ning kono kula roh nek kono ana polisi. Terjadi mboten mungkin. Sama ruhaniah kita kalau sudah merasa kata Rasulullah anta budallaha ka'annaka taroh. Kalau kau sudah merasa melihat seakan-akan melihat Allah di situ, lah disinilah nggak mungkin untuk mengeluarkan rasa iman ning ati, merasa Allah selalu dekat iki yo gak mudah. Paham? Gak mudah. Kecuali mereka yang sifat basirohnya di dalam ruh ini berjalan, Pak. Berjalan. Sifat basiroh ini sifat dimana kita itu selalu ingat pada Allah. Itu seperti itu. Pun mukhalafatul lil khawatis. Beda dengan makhluknya. Roh iku gak podo. Allah iku gak podo wujude ambek makhluke. Ngoten lho nggih. Nah, makane takoni wujude roh iku ya apa? Nek wujude sifate roh, tahu. Wujude roh iku ya apa? Sik. Wujude roh iku bapak ibu. Iki sifat mukhalafatul khawatis Allah yang sudah ada pada diri kita, yang kita sudah dikatakan roh itu kembali pada Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apa yang ada di bumi dan di langit. Kalau bahasa syariat bisa, Pak. Wujudi roh iku ya apa? Tergantung nafsu sing muncul. Sipate nek serakah ya persis ula.
Nek muring-muringan apa kudu hayawan sing muring-muringan. Mungkin ya monyet, mungkin ya apa. Sipate wujude. Lah, kita masih berupa apa? Lah, disitulah Allah katakan sebelum kau berangkat ke aku, sing raimu kata Allah, sik rupa uloson muklason dandanono. Cek rupa asli basiro ganteng iku tak terima. Nek kamu sik rupa uloson ya tak sadu. Tak lebono alam barzah gelap peteng gak ono cahaya. Nek kuwi wis gak rupa sifat nafsu-nafsi hambe amarah, dimasukkanlah roh itu sebagai kekasih Allah di dalam alam lahut, tidak di barzah maneh Pak, alam lahut pun. Yamuhu binafsihi, berdiri sendiri, artinya Allah dalam ngopeni makhluk saalam junyo ora tahu ngongkon sopo-sopo, ditandangi sendiri, dikerjakan sendiri. Laksana umpama orang yang lahir saiki, mohon maaf, nanti ada prosesnya, waktu mengkurep dewe, waktu apa namanya, waktu kita duduk sendiri ada waktunya. Gak perkara dikurepno didekno, coba belum waktunya duduk kan gak bisa. Bayi ket lahir, oke, iki sik proses mengkurep dereng melunggu. Ayo coba lungguno lak gebelak, berarti berdirinya nanti dengan sendirinya. Artinya datang Allah ngopeni kabeh makhluk sak jagat iku, Allah tidak pernah berserikat. Terus ada yang tanya syariat, lah iku Gus malaikat Israel njabut nyawa ya dah, nek Gusti Allah kuwasa dhewe qiyamuhu binafsi qiyamuhu binafsi, lah lapo adik muncul malaikat Israel iku syariat gak apa-apa sebagai utusan Allah. Cuman kira-kira di dalam makhluk malaikat Israel tanpa ada hidup Allah saged Israel dewi njabut? Mboten saged. Kita mandang dari ruhaniyah, berarti hidup, berarti inilah qiyamuhu binafsihi. Sama dengan di ini, tanpa Allah dalam diriku misalnya, bisa tak muklason iku gacor dewi, mboten saged. Kita melihatnya dengan kacamata hakikat, jangan syariat. Nek syariat ya wujudnya muklason makhluk, nek hakikat hidup itu yang berperan semuanya. Oke. Wahdaniyah makna sawiji, wujudnya spidol iki, wujudnya rokok iki, jeneng kawatah, nama-nama banyak, tapi makna wujud, mohon maaf ya, wujud iku gak ono sing padha. Salam dunia niki lho Bu, Pak, endi ono sing padha? Gak ada yang sama. Iku menunjukkan sifat wahdaniyah Allah, makna sawiji. Makna sawiji ku piye? Dateng Allah ya urip iku Pak. Urip iku urip pada diri saya, diri jenengan, makhluk terhadap siapapun yang kesebut hidup, Allah itu yo tunggal iku. Lho ngoten lho. Bisanya kita masuk di situ, otomatis kita harus melalui kholwat nanti. Uzlah, tumpaane zikir, kita melakukan wiridane zikir. Zikir yang kemarin mungkin sudah saya jelaskan ya. Zikir pun iki sifat salbiyah. Nomor 3 sifat ma'ani. Ono 7 sifat ma'ani ya. Sik niki kula gosok iman ya. Mulai dene kudrat
kudrat, iradah, terus kudrat, iradah, apa? Hah? Ilmu, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Pitu ini, 7 ini disebut sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani itu? Kudrat, contoh, kekuatan. Kekuatan dalam diri sampean dalam berjalan. Ini kan ada unsur kekuatan toh. Kekuatan dalam diri sampean berbicara. Ada kudrat semuanya, melihat dan lain sebagainya. Termasuk irodah, kehendak, kekarepan. Lah, wujud kekarepan, kudrat, ilmu, ngerti, weruh, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, kalam, berbicara. Ya. Itu disebut sifat ma'ani sebagai sifat di mana nyatanya wujudnya Allah. Nyatanya wujudnya Allah. Apa ya maksudnya nyatanya wujudnya Allah bagaimana? Gini. Tak umpamakan. Tukang batu. Nek tukangi iku wujud tukangi itu kan manusianya toh Pak ya. Terus gelarnya tukang yang disebut tukang batu itu sebagai gelar. Tukang itu gelar. Berarti mulai kudrat sampai kalam itu gelar. Lah yang memiliki gelar itu siapa? Sifat maknawiyah. Mulai qadiron, muridan, aliman, khayan, samian, basiron, mutakaliman. Nulisnya gak cukup iku mangewis. Jadi mulai qadiron sampai mutakaliman itu adalah isim fa'il atau pelaku, orangnya. Wujud orangnya. Lah, mulai kudrat sampai kalam itu adalah gelar. Berarti Allah maha kudrat, Allah maha iradat, Allah maha ilmu, Allah maha hayat, mendengar, basor, melihat, kalam, berbicara. Kudrat, kekuatan. Tolong ojo diakoni kekuatan apa wae iku kekuatanmu. Balik no iki kekuatane Allah. Karep, iradah yang di dalam hati sama. Kembalikan pada Allah. Kalau iradah itu iradahnya Allah. Ilmu, pengetahuan, sampai ngerti pengetahuan apa wae. 3 tambah 3 sama dengan 6. Ngerti. Alim ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Quran, ilmu fikih. Ojo diakoni iku ngertimu, ngalimmu. Tapi kita tidak bisa Pak mengembalikan pada Allah jikalau roh ini terkuasai sifat basariah. Ruh kita akan bisa mengembalikan semuanya adalah ilmunya Allah. Hidup itu Allah, hidupnya Allah sama. Kita mendengarkan suara itu milik Allah. Basar, melihat apapun itu Allah. Allah, miliknya Allah. Kalam, ucapannya Allah. Baru itu bisa. Manakala ruh ini dikuasai sifat basiroh. Pahamnya? Inilah sifat 20 dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Yang ma'nawiyah adalah qadiron apa?
muridan aliman samian khayyan samian basiron mutakaliman. Wis jangkep, semuanya itu ada di diri kita. Kesimpulan nih, kabeh mulai wujud sampai mutakalim, kembalikan pada Allah. Caranya bagaimana pun iki kuncine. Tiap saat dan waktu hati jenengan wajib, kalau bisa ya, nek cara kula wajib no, nek urusan sampean bu sampean wajib no urusannya dewi-dewi, urusannya masing-masing. Apa? Sibukkanlah hati jenengan kali kula zikir sir dan sirul asrar. Zikir sir iku napas mlebu metu muni Allah 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 sambil jenengan ulek-ulek. Gak usah ayo yuk manglung apa lah apa sih sibuk noe anti Allah sambil sirul asrar. Sirul asrar itu apa? Waktu Allah ruhaniyah sampean iki merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan tangan. Wis nek iku angel salat tok ae. Mulai takbir sampai salam aktivitasnya, sibukkanlah hati untuk menjalankan zikir niki. Dasarnya ada di dalam apa? Surat Al-Insan ayat 25 26. Rasulullah melakukan hal ini. Mulai pagi sampai sore bahkan malam sibuk beliau hatinya itu berzikir pada Allah. Lah kita sebagai umatnya jeniru contoh semampu kita masing-masing. Kira-kira saged sambil kerja ngoten wangel Pak. Tapi bukan berarti mboten biqadril imkan, udahlah kita semampunya. Yang semuanya itu untuk nggugah dulur sampean niki le. Loro sing turu ngorok iku lho. Digugah supaya tangi ben nglawan nafsu loro iki. Tak ilingno ketika jenengan zikir niki waktu dalu bisa jadi papati muncul ning ngarep sampean. Saged. Tapi muncul semuanya karena Allah. Allah ngetokno teko jasad sampean niki papat iki ono ngarep sampean iku. Nek nafsiyah kadang rupa wedhus, mohon maaf lho ya, sirahe wedhus awake tetep menungso. Makanya apa di dalam Islam itu ada akikoh. Akikoh kok beleh wedhus, kok mboten petik ae lah. Apa kok wedhus? Apa tak dorong lho? Sebab awak dhewe sing miskin, lah gak iso akikoh lah. Lah ngoten nggih. Ternyata itu sanepan sifat kita, Bu. Sifat kita. Lah nek umpama Allah ketika jenengan kholwat ikut ditampakkan seperti itu ya aja mlayu wedi nang bojone ndungsel jarno. Nanti di situ kadang komunikasi, tapi kadang ya ora ditampakkan. Wong perjalanan suluk kholwat iku macem-macem Allah menampakkan. Kadang jenengan ditemukan Nabi Muhammad, ditemukan para malaikat, ditemukan iblis, ditemukan macam-macam. Kadang jenengan mimpi lho, Bu. Persis. Nek mimpi lah wong turu, lah ngoten nggih. Nek iki sampean kholwat dalam keadaan sadar.
Kira-kira wong turu diuber-uber, wong gendeng gua berang, melayu mboten jenengan? Melayu nggih. Waktu turu. Tapi bosok sampean ketika kita itu mau bangun, walah mimpi lah ngeten dah. Lah apa nek ngerti mimpi sampean iku mau kok belayu? Artinya gini Bu, kejadian dalam tubuh kita itu ada rohaniah. Jasad sak jerone jasad, di dalam jasmani kita ada rohani, yaitu bukti. Makanya lewat kholwat itu nanti kita dihadapkan berbagai macam kejadian-kejadian. Kadang kita ditarik Allah, dimasukkan alam kasyaf, masuk di dalam alam malakut, berarti ketemu para malaikat. Orang berjubah-jubah, ganteng-ganteng. Nanti bisa dimasukkan di alam Jabarut. Kadang kita dimasukkan Jabarut isinya neraka, surga. Nek dilebok neraka, sampean dilihatkan nangis, dilebok surga guyu, kekal-kekal dan lain sebagainya. Kadang kita dimasukkan lahut, alam lahut, bertemulah para rasul, para kekasih Allah. Lah, dan itu bisa jadi terjadi, bisa terjadi tidak terjadi. Semuanya apa kata Gusti Allah. Sing penting jenengan lekaslah, kembalilah pada Allah, ruhaniah sampai di dunia ini sebelum datangnya hari yang pasti. Ingat tadi saya katakan surat apa itu? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan. Semua manusia ketika saat di dunia yang mendustakan, gak mau kembali kepada Allah, sadarnya dia nanti detik-detik kematian. Di situ. Ini Al-Quran loh Pak Bu, gak main-main. Hatta idza ja'athumus sa'ah, dia akan sadar ketika hari pasti itu datang. Bahasa hakikat kematian ini, bahasa syariat as-sa'ah itu adalah hari kiamat. Di situ ada baghdatan, sesuatu yang mengagetkan. Inilah kematian. Dan disitulah ruh ini akan terkejut dan dia ingin kembali ke dunia lagi untuk bertobat, untuk melakukan hal ini Pak, kembali pada Allah. Tapi Allah jawab bagaimana? Al-kasebu utawi kasep alaikum ing atasi sira kabeh. Roh wis kasep bagimu. Dulu aku di dunia sudah mendatangkan Muhammad untuk menyampaikan hal ini, tapi kau melengos itu. Sami'na wa asoina, melengos, nggak mau Pak. Wa aktsaruhum la yu'minun. Makanya jangan heran nek wis ngaji babakan iki gur titik. Saya tetap berdoa pada Allah, mereka yang hatinya buta dibuka Allah dengan hidayahnya, sehingga ruhnya itu condong pada Allah. Di tengah-tengah jasad kita makaryo, di tengah-tengah jasad kita nyambut gawe. Harus gitu Pak. Tidak harus orang yang sudah melakukan ini bojo anak donya brono ditinggal. Lawang sampel itu. Menurut saya lo ya. Menurut saya, lihat di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Silakan menemui Allah dikala kau kerja, dikala kau sibuk dengan urusan dunia, sebab di situ juga ada Allah. Allah itu gak ono nggon sepi tok, juga ada tempat ramai. Makanya mbah kulo dulu Pak, pesen kulo disiku kelas, kalau kau besok itu harus bisa toponggon sepi, juga toponggon rami. Abah senes mbah, kau harus bisa bertapa di tempat sepi, juga bertapa di tempat ramai. Ternyata jawabnya di sini.
Al-Insan 2526. Di tengah kerja itu ramai, jasad kita masih sibuk urusan dunia, disebut ramai. Tapi di situ ada Allah, ruhmu itu harus bertemu hanya pada Allah, condong pada Allah. Bentuk mana? Kita sadar, Pak, ruh itu sadar semuanya yang berperan adalah Allah. La haula, iki dalili. La haula wala quwata illa billah. Nggak sepi ya juga begitu. Saya juga dihadapkan Allah, jasad sudah tidak interaksi dengan urusan dunia. Waktu sholat, sudah ditinggalkan semuanya toh. Malam hari, udah nggak ada apa-apa. Tahajud, udah langsung. Sak mampu panjenengan. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait ringkasan daripada sifat wajib Allah 20 itu yang terbagi menjadi 4, yang itu ada di dalam diri kita semuanya, dan itu akan tampak sifat wajibnya Allah manakala diri manusia itu ruhnya sudah terkuasai sifat basirah, dan itu tidak akan tampak sifat 30 itu tadi sifatnya Allah. Bahkan kita akui sifat kita manakala ruh ini terkuasai oleh sifat basariah yang dikendalikan oleh nafsu-nafsiyah dan amarah. Itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, yang bila mana ada yang perlu ditanyakan atau didialogkan, monggo kula aturi menawi wonten kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Guson masalah Nur Muhammad. Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad itu sebagai orang Islam harus percaya. Harus percaya. Ya. Tapi kalau dari agama lain, gimana Guson? Nah, ini saya pertanyakan. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam umat Islam ya, saya ngomong umat Islam dulu, kacamata syariat, Nur Muhammad itu terletak pada kanjeng Nabi Muhammad. Salam syariat ya. Tapi di dalam kacamata hakikat, Nur Muhammad itu yaitu wiji yang terjadi pada hidup itu Allah. Memang ya wajib percaya, tetap wajib percaya. Dalam pandangan perspektif hukum hakikat makrifat, ternyata Nur Muhammad itu adalah sel yang ada pada diri nutfah, sel yang ada pada embrio, bahasa biologi mungkin di situ. Jadi wiji, las, kalau bahasa ayam, las itu adalah Nur Muhammad. Kalau di luar agama Islam ya, itu tidak ada kacamata syariat. Kalau sudah sampai di situ pasti percaya. Kalau dia itu sudah sampai pada Tuhannya loh ya, percaya yang namanya Nur Muhammad, tapi sebutannya bukan Nur Muhammad. Tak omong nomawon, itu adalah sel. Kita di dalam Islam kan gak ada istilah sel, yang ada nutfah. Di dalam diri nutfah itu apa? Mani. Di dalam mani beribu-ribu sel, gitu toh. Itu yang akan mencari ovum. Ketika saat orang tua laki dan perempuan itu sudah melakukan hubungan intim, ketika itu kan beribu-ribu sel mencari ovum. Nanti kalau yang tidak dapat, itu kan akhirnya dalam jangka waktu 24 jam itu meninggal. Kalau di luar agama Islam, kalau yang dimaksud secara hakikat percaya Pak.
Tapi kalau syariatnya nggak percaya, dan itu tidak ada ajaran di luar agama Islam tentang Nur Muhammad, itu ada di Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka tidak percaya adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu secara syariat. Jadi nggak percaya, kecuali mereka yang membawa Taurat, Zabur, Injil yang asli dari Tuhannya Allah. Di situ disebutkan tentang Muhammad. Sebab semuanya syahadatnya itu Muhammadur Rasulullah. Mulai Nabi Adam, itu ya syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad pun syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Lah Muhammad iku sapa? Ayo. Kalau kita pakai kacamata syariat, berarti Nabi Muhammad bin Abdillah. Ismuhu Ahmad. Dalam Al-Quran ismuhu namanya Ahmad. Beliau Muhammad bin Abdillah. Inilah kacamata syariat. Kacamata hakikat siapa Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaman Nabi Adam syahadatnya seperti itu. Semuanya syahadatnya seperti itu. Kalau kami tarik dari kacamata hakikat, Muhammad itu siapa? Lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum. Allah katakan terhadap Muhammad bin Abdillah, ya. Muhammad katakan, apa yang dikatakan? Innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdillah ini, iku basyarum mislukum, sama dengan kau, sama makhluknya. Iku Rasulullah, utusane Allah. Jenengan kesini kalau tidak diutus Allah sakit kesini sendiri. Kita sholat tidak diutus Allah sholat, bisa sholat sendiri. Berarti siapa Muhammad? Masih kurang dong. Innama ana basarum mislukum. Ini kacamata hakikat loh Pak, kacamata iman. Empun pakai kacamata syariat dalam akal kita. Sesungguhnya saya itu sama dengan kau manusianya. Jangan kau sembah aku, jangan kau puja aku, jangan kau puji aku. Sembahlah, pujilah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Rasulullah minta disembah? Gak pernah. Minta dipuji? Gak pernah. Minta dipuja? Gak pernah. Mengapa ada seseorang yang mengatakan untuk memuja selain Allah? Aku gak habis pikir Pak. Makanya tak lurus nih niki. Secara perspektif hukum syariat sah-sah saja karena hablum minan nas. Gak apa-apa. Jasad mujanang jasad kata segini. Seperti gini. Kita habis dikasih tetangga kita uang atau nasi, kita harus mengatakan apa? Terima kasih. Iku hablum minan nas. Enggak apa-apa. Kita memuja Kanjeng Nabi enggak apa-apa sepanjang secara jasmani. Ruhaniyah sampai harus memuja terhadap hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Muhammad mengatakan, ana basarum mislukum, aku iki sama dengan kau manusianya. Jangan kau sembah aku. Aku Muhammad loh, jangan. Makanya saya bukannya ekstrim dengan ajaran-ajaran yang ruhaniyahnya itu, jasmaniah itu disuruh untuk memuja Kanjeng Nabi. Silakan, tapi tolong ruhaniyahnya
jangan kau seret terhadap makhluk. Karena Muhammad itu juga makhluk. Seretlah ruhaniyah umat ini terhadap Allah. Jangan terhadap makhluk. Ini saya kasih nasihat. Tapi bukan berarti saya memaksa Anda untuk seperti itu. Enggak, terserah. Semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Akibatnya juga kita masing-masing. Bahasa saya, hablum minan nas dipakai, hablum minallah juga dipakai. Kita muja terhadap Muhammad secara jasmania, ayo kita baca sholawat, ayo secara jasmani, tapi ruhani Anda tolong hanya untukkan pada Allah, karena ruhaniyah ini nanti yang kembali kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billahi syai'. Tolong anak putuku Nabi Ibrahim, jangan pernah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya iman kita, Pak, penyembahan roh kita cukup hanya Allah, jangan pada Allah selain Allah. Cukup bercinta ruhaniyah hanya pada Allah, jangan selain Allah. Itu loh maksudnya, jatuhnya itu di situ. Jadi kesimpulannya, di agama lain secara syariat tidak percaya, karena di dalam kitab-kitabnya tidak diajarkan tentang kepada Nur Muhammad terhadap Muhammad itu, kecuali keaslian daripada kitab itu terjamin. Mengapa sih kok gak kitab Taurat pertama ya? Kok ada Jabur, kok ada Injil, terakhir Al-Qur'an? Apakah wahyu Allah gak sempurna? Dalam Taurat, Jabur, Injil sempurna, Pak. Olehnya tangan manusia yang tidak bertanggung jawab merubah itu loh, akhirnya diunculkan kitab ini. Intinya ini sempurna karena dirubah-rubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya Allah menjatuhkan lagi kitab yang dibawa Nabi ini. Kok kadek kitab akal? Terakhir Al-Qur'an. Karena apa? Karena kitab sebelumnya itu tangan-tangan setan, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab merubah isi daripada firman wahyu Allah. Apakah Al-Quran ini nanti juga ada yang merubah? Bisa jadi, Pak. Tangan-tangan setan itu. Makanya mengapa kita galangkan untuk anak cucu kita, untuk hafid, untuk hafidoh, untuk mempertahankan keaslian Al-Quran. Ingat, sampai nek tahu aslinya Al-Quranul Karim, lari ke Al-Quranul Qadim. Wis, nggak bisa. Sebab Al-Quranul Karim iku belat-belatani, ngerti belat-belatan? Cahayanya kok bukan ciblakan, cahayanya Al-Quranul Qadim. Kata niku. Nggih. Ada lagi, Pak. Kita ini tak tawarkan terhadap mriki, sebab di dalam mriki ada yang ingin tanya lewat telepon dari orang lain. Kalau kita menghendaki sudah malam, gak usah, juga nggak apa-apa. Tergantung jenengan, nek cara kula sak kersa mawon. Tapi kita pun juga butuh untuk bekerja besok, ya. Jadi sementara yang ada di telepon, yang masuk ingin tanya di telepon untuk dibanding dulu. Nanti suatu saat kita bisa bertemu lagi. Sebab di luar, kalau kita lihat yang menyimak itu, Pak, di ribuan, Pak, ribuan. Jadi yang melihat itu banyak sekali, yang langsung ngaji itu nih kilo, Pak. Cuman kan di luar lewat YouTube. Itu aja apa yang diberikan Allah terhadap kita ilmu, mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat,
terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.